Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Teman-teman mungkin ada yang punya kekhawatiran tentang terbang dan biasanya turbulence itu menjadi salah satu problem yang sering menjadi kekhawatiran ya teman-teman. Dan saat saya lagi membuat video ini sedang dalam kondisi turbulence ya, tidak terlalu kencang banget tetapi cukup lumayan. Dan banyak di antara teman-teman pasti akan merasa terganggu dengan kondisi turbulence ini. Nah, ini ada pengumuman karena turbulence ini ya. Dan kalau kita lihat memang salah satu yang membuat kekhawatiran itu kalau terbang itu turbulence itu cukup kencang gitu. Dan ini membuat rasa takut apalagi pada pasien-pasien cemas yang mungkin selama ini juga seringkali melakukan upaya untuk bagaimana ya mereka tuh bisa terbang lagi gitu ya, karena ketakutannya kalau misalnya pesawatnya goyang gitu. Nah, memang kita perlu pahami bahwa keadaan yang berkaitan dengan ketakutan terbang ini seringkali berdiri sendiri, tidak selalu berkaitan dengan kondisi gangguan kecemasan yang panik atau gangguan cemas menyeluruh gitu ya. Jadi dia berdiri sendiri gitu, kekhawatiran akan terbang. Dan biasanya kekhawatiran akan terbang ini juga pernah dipicu oleh sesuatu yang terkait dengan keadaan di mana pasien itu pernah mengalami trauma, misalnya dalam perjalanan, terus dia kemudian ketakutan gitu ya karena tiba-tiba terjadi seperti kayak goyangan, atau misalnya dia turbulence itu bukan goyang begini tapi yang gitu ya, yang jatuh gitu beberapa meter. Dan itu pernah saya alami juga ya waktu penerbangan di tahun 2006. Waktu itu kalau nggak salah ke Batam ya, dengan Air Asia waktu itu, dan ketika itu langsung ngedrop gitu. Nah, kekhawatiran itu yang kemudian membuat banyak orang tuh berpikir, waduh ini kalau misalnya jatuh kenapa-napa gitu, bisa kenapa-napa gitu ya, bagaimana mengatasinya gitu ya. Dikaitkan dengan kondisi tersebut, memang kalau di luar negeri itu ada beberapa kursus untuk pasien-pasien yang fobia terbang. Nah, kursus fobia terbang ini dikaitkan dengan bagaimana kebanyakan gurunya atau instrukturnya itu adalah seorang pilot. Jadi pilot itu akan memberitahukan kepada teman-teman gitu ya, kepada orang-orang yang khawatir terbang tersebut, bahwa kondisi takut terbang itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu, yang bisa terjadi. Dan prosesnya memang mungkin dikaitkan karena pasien tuh jadi takut banget karena bisa kenapa-napa gitu, terbang gitu ya, jatuh gitu misalnya. Pasti adalah pikiran seperti itu. Nah, tetapi dia katakan bahwa misalnya ada istilah critical 11, bahwa 11 menit pertama itu yang paling krusial ya, dimana paling sering jatuhnya pesawat itu adalah di saat critical 11 itu. Kemudian juga bahwa terbang turbulence itu ya tidak akan menjatuhkan pesawat ya, bagaimanapun sangat kecil kemungkinannya karena sistemnya sudah dibuat supaya dia tahan terhadap guncangan itu. Dan kondisi seperti ini tuh seringkali memang dikaitkan karena seperti kita ngelewatin jalan bus gitu ya, ngelewatin jalan yang rusak gitu. Jadi di atas pun di pesawat itu juga ada awan gitu ya. Nah, ini juga cukup kencang nih ya kalau kita lihat goyangannya. Hal-hal seperti ini mungkin yang perlu dipahami gitu. Dan kebanyakan sih kalau saya itu melihatnya, kalau di turbulence yang kencang itu saya lihat pramugarinya nih. Nah, kalau pramugarinya belum duduk gitu ya, belum disuruh duduk sama kaptennya, berarti kemungkinan turbulence-nya masih cukup sedang gitu, ringan, sedang. Tapi kalau turbulence-nya cukup berat, biasanya si kapten akan meminta pramugarinya itu untuk duduk juga gitu. Nah, kalau orang pramugarinya udah duduk tuh, saya biasanya udah
Wah, ini berarti guncangannya cukup akan kencang nih. Tapi saya tadi lihat di depan ini eh, tidak ya, kayaknya masih pada bolak-balik beres-beres gitu ya para pramugarinya. Jadi semoga ini juga akan segera berlalu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya masalah takut terbang itu gimana? Beberapa di antaranya itu menggunakan pengobatan ya, jadi bisa diobatin. Jadi perlu pengobatan supaya bisa membantu teman-teman supaya jadi lebih tidak khawatir gitu terhadap penerbangan. Dan juga yang paling penting juga harus diutamakan apa yang bisa dibantu untuk menenangkan diri gitu ya. Kalau kita bilang ikhlas, sabar, dan sadar sudah pasti ya. Namanya manusia hidup nggak ada yang tahu apa yang ada di depan, dan kita berharap eh, kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bisa berbuat baik. Sehingga kalau misalnya pun ada sesuatu hal atau misalnya kematian memang harus kita hadapi, ya kita hadapi dengan tenang ya, dengan ikhlas dan sadar. Itu yang paling penting sih ya. Makanya kadang-kadang orang suka bilang, aduh dok jangan ngomongin kematian dok, nanti saya makin takut gitu ya, nanti saya makin tambah khawatir gitu ya. Memang itulah kenyataan yang ada gitu ya. Mau tidak mau kita mesti belajar untuk mengenal kondisi kekhawatiran kita sendiri, termasuk fobia terbang ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita bersama-sama berlatih buat teman-teman yang takut terbang. Semoga bisa teman-teman itu membantu. Dan kalau memang perlu segera datang ke dokter jiwa untuk mendapatkan bantuan dulu untuk obat penenang supaya waktu terbang itu lebih tenang gitu ya. Mungkin bisa tidur gitu ya supaya tidak terlalu bikin masalah atau kekhawatiran yang berlebihan. Demikian yang saya sampaikan. Saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa, membuat video ini di ketinggian 33.000 kaki dan saat ini sedang dalam kondisi yang